kita dapat selesaikan satu isu yang telah kita gunding selama berpuluh tahun. A few moments later. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Tujuan kunjungan ini tentu saja akan mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia. Presiden Jokowi membalas kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada bulan Januari lalu. Namun yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah soal bahasa yang digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Antara memakai bahasa Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun di sini, bahasa yang digunakannya sedikit agak susah dimengerti. Pasalnya, cara bicara yang dipakai ataupun logat kemelayuannya, membuat kita sulit memahami maksud pembicaraannya. Kita akan ulas sedikit tentang bahasa. Jika berbicara dalam bahasa Melayu, kemudian digabungkan dengan bahasa Indonesia, maka yang terjadi, lawan bicara ataupun yang mendengarkan, akan sulit memahami inti dari pembicaraan. Sejak Anwar Ibrahim dilantik jadi Perdana Menteri Malaysia, hingga saat ini, belum ada pembahasan soal bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia, yang akan diangkat menjadi bahasa resmi ASEAN. Kedua pemimpin negara ini, terlihat hanya melakukan pertemuan sebagai negara sahabat saja. Atau mungkin Anwar Ibrahim tidak tertarik lagi, mengusulkan soal bahasa mana yang akan dianggap sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Seperti yang kita lihat, kedua pemimpin ini hanya akan memperkuat hubungan kedua negara dalam bidang batas wilayah atau sepadan negara, sawit dan ekonomi. Di masa yang akan datang, mungkin saja Malaysia memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal itu dikarenakan, banyaknya warga Malaysia yang tertarik menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam keseharian maupun di media sosial. Hampir semua pengguna media sosial di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan dari mereka beralasan, jika mereka berbicara menggunakan bahasa Melayu, dikhawatirkan orang Indonesia tidak mengerti dengan apa yang dibicarakannya. Di sisi lain, mereka seakan tidak percaya diri dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Melayu. Maka dari itu, jiwa nasionalisme sangatlah penting bagi suatu bangsa. Berikut ini kita dengarkan, cuplikan pidato Perdana Menteri Malaysia. Saya tidak mau anggap ini sebagai lawatan kerja biasa ataupun hubungan dua hala biasa. Kerana saya anggap Presiden Jokowi dan rakan-rakan Indonesia, seperti yang saya ungkapkan tadi, sebagai sahabat sejati. Dan perundingan kita itu perundingan keluarga, sahabat. Ini terbukti, Bapak Presiden, bahawa dalam hubungan, sejarah hubungan dua hala dengan mana-mana negara di dunia dalam pengalaman kita, peningkatan kerjasama dan persefahaman dalam masa yang singkat dengan Indonesia. Ini luar biasa. Termaterainya beberapa memorandum persefahaman. Selain itu, bidang kerjasama antara Polis Diraja Malaysia dengan Polis Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Malaysia, yang walaupun tidak tercatat dalam persefahaman, tetapi kerjasama dua hala itu sampai ke tahap yang sangat membanggakan dan akan memberi faedah dan manfaat bukan sahaja kepada pemerintah dan kerajaan, tapi kepada rakyat Malaysia dan Indonesia. Umpamanya kalau kita teliti beberapa perjanjian hari ini, dalam pertemuan saya di Bogor, saya pikir di Solo, Bapak Presiden dengan cara santai beritahu saya, Anwar, runding ini sudah puluhan tahun batasan, tak mampu diselesaikan. Jadi komitmen Presiden itu sangat jelas. Sebab itu pengarahan kita di sini dan sambut baik, terutama dengan dua di luar.
satu jalur keras, satu jalur sederhana. Itu sangat akrab dan memudahkan. Dan saya bangga dengan pimpinan kedua-dua hari ini, rakan-rakan lain. Kita dapat selesaikan satu isu yang telah kita gunting selama berpuluh tahun. Dan hari ini kita saksikan ada yang soal kecil yang akan kita putuskan mengikut instruksi Bapak Presiden Jun tahun depan. Kok saya pun diberi instruksi sekali gitu. Kemudian yang dari segi perdagangan dan pelaburan itu penting. Sebab itu kita berikan penumpuan yang lebih dalam memori persefahaman ini tentang pelaburan langsung asing, pelaburan di sempadan yang dipermudahkan. Beberapa keputusan itu dilaksanakan, masuk soal pekerja DKI dan juga soal sempadan. Kerana cara kita mendukung ibu negara Indonesia di Kalimantan ialah untuk memperkukuh pembangunan di sempadan. Dan kembalinya saya dari Indonesia dalam belanjawan madani, kita peruntukkan 1 bilion ringgit untuk perkukuhkan beberapa badan kanun dan juga imigrasi dan custom di sempadan, termasuk juga jalan, infrastruktur, prasarana asas. Ini setelah cara kita memberi dukungan dan sokongan kepada Indonesia dalam rangka membina ibu kota baru. Yang lain itu adalah pembatasan sempadan darat dan maritim, seperti kita dah beritahu tadi. Kerjasama ekonomi meningkat, tapi ada satu aspek yang Presiden Jokowi agak tekankan dengan begitu tegas. G7 dan di beberapa forum antarabangsa lainnya. Untuk menjaga dan melihara kepentingan urusan dagang kita, pengeluaran kelapa sawit, bukan saja untuk syarikat-syarikat besar, tetapi juga untuk kebun kecil. Dan kita sambut dengan baik dan saya ucap tahniah kerana kedua-dua menteri dalam rapat Eropah telah pertama kalinya satu suara Indonesia Malaysia menyuarakan pertahankan kepentingan kelapa sawit. Dan saya akui walaupun kita ambil inisiatif untuk ikhtiar ini, tetapi awak yang memimpin isu ini dan mengambil satu sikap yang tegas forum antarabangsa, sehingga akan saya beritahu tadi Perdana Menteri Netherlands secara bergurau mengatakan saya Anwar terlibat dalam kartel baru. Saya mula tak dapat tangkap rupanya istilah kartel itu digunakan juga oleh Bapak Presiden dalam pertemuan G7 untuk pertahankan kepentingan ekonomi negara dan rakyat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan adu jari di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.